Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shaimin, shaimat, mu'asyir muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur ini adalah suatu kewajiban di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan umur kita pada Ramadan tahun ini. Ramadan 1447. Artinya apa? Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada akhir Ramadan tahun 1446 Hijriah. Ingat, sama-sama kita berdoa. Allahumma tawil amurana bi barakati Ramadan, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sampaikan umur kami Ramadan tahun yang akan datang. Nah, alhamdulillah tahun ini Allah kabulkan doa kita dan Allah sampaikan umur kita pada Ramadan tahun 1447. Maka pantas kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada seluruh keluarga, sahabat-sahabat. Selawat ini senantiasa kita lestarikan dalam hidup. Suatu ketika Rasulullah SAW ingin berkhutbah, ingin pidato di atas mimbar. Saat itu mimbar Rasulullah ada 3 tangga. Ketika Rasulullah menginjak tangga pertama di mimbar tersebut, datang malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aminkan doa saya Rasulullah. Maka ketika Rasulullah menginjak tangga pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, celakalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang apabila disebutkan nama baginda Rasulullah tidak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, acara apapun, apabila kita mendengar nama baginda Rasulullah SAW disebutkan, cepat kita sambung dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sebagai bentuk cinta kita, sayang kita, rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, bisa jadi nanti dari berkah kita, rajinnya kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, bisa jadi nanti suatu saat Allah undang kita langsung di depan kuburan baginda Rasulullah SAW. Apa yang kita ucapkan saat itu? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Safatullah. Dan saat itu kita mengalirkan air mata, menetes air mata kita di depan kuburan baginda Rasulullah SAW. Allah sampaikan kita di depan kuburan baginda Rasulullah SAW itu bukan main. Bisa kita bayangkan 24 jam berapa kali kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bukti dan cinta kita, sayang kita kepada baginda Rasulullah. Dan saat itu Allah hadirkan, Allah undang kita menjadi tamunya di Baitullah maupun di Madinah. Dan saat itu kita berada di depan kuburan baginda Rasulullah, bagaimana kita terharu? Tidak terharu, pasti terharu. Dan kita saling bergegas dengan mata, ucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin wal muslimat, shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu pesan baginda Rasulullah yang harus kita senantiasa jaga, pesan Rasulullah. Artinya pesan Rasulullah ini untuk orang yang berpuasa, untuk umat baginda Rasulullah yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Begitu cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada kita semua. Apa kata baginda Rasulullah? Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi idal jual.
Betapa banyak kata Rasulullah, sedih Rasulullah. Betapa banyak kata Rasulullah, umatku yang berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya mendapatkan jual atos, cuma haus dan dahaga saja, lapar saja didapatkan, tidak mendapatkan sedikit pun pahala dari puasanya. Kenapa? Ada dua faktor yang paling menyebabkan rusaknya pahala amal ibadah puasa kita. Kita memang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala puasanya. Sudah menahan lapar mulai dari kita sahur sampailah terbenam matahari, tapi Masya Allah sedih tidak mendapatkan pahala dari puasanya. Kata Rasulullah yang pertama, yang paling banyak umat Rasulullah berpuasa pada bulan suci Ramadan tapi lalai dengan sholat 5 waktu. Nah, harus kita jaga. Jangan sampai kita berpuasa tapi kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Memang tidur di bulan puasa berpahala. Bahkan bau mulut kita saja di bulan puasa ini nanti di akhirat akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala seperti harumnya bau kasturi. Bayangkan. Shaimin. Bau mulut kita saja orang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala berikan pahala bagaimana baunya minyak wangi kasturi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan saat itu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tidur kita, memang tidur kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala khusus di bulan suci Ramadan ini. Tapi ingat, tidur kita pun kita jaga, jangan sampai kita terlewatkan sholat 5 waktu. Memang kita puasa di depan Allah kita sudah makan sahur, kita berniat waktu kita selesai sholat tarawih, kita bersama-sama berniat nawaitu shauma qadin an ada'i fardhi syahr ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sudah berniat puasa, berniat bahkan makan sahur, tetapi siangnya tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Ini termasuk umat baginda Rasulullah yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja dari puasa, tidak mendapatkan pahala dari puasa. Itu pertama. Kenapa? Rasulullah sangat cinta kepada kita. Rasulullah sangat kepada umat baginda Rasulullah. Sampai-sampai Rasulullah mengucapkan suatu hadis, ini bukti cinta Rasulullah kepada kita, kepada umatnya. Apa kata baginda Rasulullah? Kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga semua, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Bayangkan begitu cintanya Rasulullah, sayangnya Rasulullah kepada kita. Oleh karena itu, Ustaz yang sangat-sangat berpesan kepada seluruh Shaimat yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dan kedua, orang yang sangat merugi di bulan suci Ramadan memang berpuasa kita di bulan suci Ramadan ini, menahan lapar dari mulai kita sahur sampailah nanti terbenam matahari, berbuka puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Kedua, orang yang tidak bisa menahan hawa nafsunya di dalam musim Ramadan. Artinya berpuasa tapi masih maksiat. Ini yang sangat Rasulullah khawatirkan. Maka Rasulullah menegaskan, kamin shaimin laisa lahu min siyami al-ju' wal atas. Betapa banyak kata Rasulullah sendiri bagi Rasulullah, umatku yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini cuma mendapatkan haus dan lapar saja. Kenapa? Puasa tapi maksiatnya masih jalan. Dan ingat, maksiat ini terjadi karena adanya godaan syaitan. Dan ingat, ketika kita berpuasa, syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala di Ramadan ini. Mana kita? Dari tergantung niat kita di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita berniat bersungguh-sungguh melaksanakan puasa Ramadan ini, insya Allah Allah belenggu semua syaitan-syaitan yang belenggu yang akan menggoda kita di bulan suci Ramadan ini dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga
Shaimin, shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ini dan menjadikan itulah pembebas kita daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini walaupun singkat bermanfaat kepada seluruh kaum muslim muslimat, shaimin shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terutama kepada diri sendiri. Usadain, barakallahu lakum fil Qur'anil azim. Sampai di sini untuk pencerahan pada hari ini dalam rangka safari dakwah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.